Halo guys, kembali lagi dengan gua Laten di Laten Gaming. Di video kali ini gua mau review sedikit tentang LK gua. Kemarin itu mungkin gua sempat bilang ya gua ada mau review LK, cuman belum kesampaian karena gua perlu tes beberapa hal dulu dan juga LK-nya ya masih dalam tahap pembelajaran ya. Karena gue bukan pemain LK banget. Ini juga gue baru main sekitar 3 minggu lalu lah, 3-4 minggu lalu. Jadi kita langsung cek aja ya build-nya seperti apa. By the way, ini LK versi F2P yang sangat mungkin dikejar. Karena ini build-nya juga nggak susah-susah banget. Nih kita lihat dari weapon-nya. Weapon-nya di sini kita main, mungkin sebagian udah pada tahu ya. Jadi kalau LK tuh biasanya nggak pakai Murphy, dia pakai set reflect dan set poison. Nah, untuk set refleksnya biasanya tuh dari weapon, armor, dan talisman. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita pakai armor yang level 50, itu efeknya bukan max HP dan ini, bukan physical damage reduce, tapi max HP dan attack persen kalau nggak salah. Coba ya, gua ada nggak ya? Oh ada. Nah ini. Jadi max HP dan attack persen. Sedangkan kita sebagai LK tanker, ini adalah LK tanker by the way, kita nggak perlu yang namanya attack tuh gede-gede, karena attacknya aja cuman kecil ya. Kita cuman perlu darah yang gede, fitnya gede, defnya gede. Udah, itu aja. Karena damage-nya itu nanti dari skill-skill yang HP, max HP. Nanti kita lihat skillnya. Oke. Untuk pedangnya ini, weaponnya blade level 25 yang sudah di ascend di level 4. Jadi memang cara ini gue beli, gue nggak main dari nol karena capek banget kalau main dari nol, progresnya udah ketinggalan jauh banget. Yang ada malah gue harus top upnya banyak banget, nggak worth it. Jadi gue saranin teman-teman yang mau main LK Tanker sebaiknya beli aja, beli ID. Nggak mahal-mahal banget kok, ini gue dapat di harga 1 juta. Cuman belum seperti ini statnya, enchantnya masih agak berantakan waktu itu. Ini gue bener-benerin semua upgrade-nya. Kalau refine gue belum sentuh sama sekali, karena memang gue nggak terlalu suka ya untuk refine. Karena tadi pagi aja gue refine assassin gue, sepatunya turun 1, untung yang putih, jadi gue nggak terlalu gimana lah. Oke lanjut, ini tempaannya masih plus 4, enchantnya juga masih level 6, 6, 9. Ini 9 gue yang naikin karena ini juga dapatnya hoki ya kalau nggak salah. Jadi gue mau ganti statnya dari STR atau apalah segala macem, malah naik terus dia. Ya sudah, dapat fit, gue cari fit, dapat. Nah, untuk kartunya sendiri kita pakainya Bigfoot karena kita main di sini adalah neutral damage. Kita nggak perlu yang kayak kalau LK SPD itu kan mainnya Fire Enchant ya kalau gue nggak salah. Fire Enchant itu kan pakainya Requiem. Jadi dia mirip sama sniper. Pakai kartunya yang elemental api. Kalau di sini karena kita main damage netral, kita pakai Bigfoot. Oke. Nah, ini yang gue bilang. Ini setnya nyala. Set refleksnya. Jadi, gue dapat 15% refleks physical dan magic. Ya mungkin udah pada tahu juga ya, karena gue pakai setnya set 25. Set 25 itu adalah set refleks. Ketika gue cuman pakai 3, kalau gue nggak salah level 1-nya ini cuman berapa ya? 10 ya, 10 apa 12,5. Lupa gue. Atau 7,5 ya. Lupa gue. Tapi yang pasti kalau di enchant di ascend level 4 gini dapatnya 15% ya kayak gini. Oke. Lanjut ke shield. Di shield pun ini juga tempaannya udah dapat gue plus 6. Nah, ini enchantnya pun masih 886. Jadi masih belum ada yang level sampai awakan 3 ya. Ini masih awakan 2 semua enchantnya. Nah, ini juga pakai sama Bigfoot.
Nah, ini set reflexnya nyala. Nah, lalu kita ke armor sekarang. Nah, ini armor baru plus 6. Enchantnya pun masih 787. Kenapa pakai armor yang ini set 50 dibanding armor Murphy? Karena di sini ada efek Ancient Terror. Seperti yang kita tahu, efek Ancient Terror ini sangat-sangat menyebalkan ya menurut gua. Karena dia bisa menyakiti. Menyakiti. Jadi dia bisa kasih damage-nya agak gede. Contohnya seperti ini ya, ini masih Ascend 2 ya. Ascend 2 itu 6% dari max HP per 4 second. Selama 4 second. Jadi 24% dari max HP musuh. Dan trigger selama 10 detik sekali. Ini sakit banget sih. Gue pernah lawan satu Sultan yang lumayan kuat ya, cuman memang dia mungkin lagi AFK di GVG. Gue bunuh pukulan biasa tuh sama sekali nggak ada rasanya. Tapi gue bisa kill dia dengan set poison ini. Ya mungkin dia juga nggak pakai poison rest ya, tank goblin. Jadi gue bisa bunuh. Dan juga satu lagi, kondisinya dia AFK. Kalau dia nggak AFK, udah pasti gue yang mati. Dan itu pakai assassin. Assassin gue Ascend 3. Jadi lebih sakit ya, 30%. Kenapa ini gue belum naikin ke Ascend 3? Karena ini lumayan mahal naikinnya. Bahannya itu harus pakai silver 3 kalau gue nggak salah ini. Silver 3 itu karena qual ore-nya yang kedua itu sangat mahal, otomatis harganya udah mahal banget. 16 biji kalau gue nggak salah, nanti kita lihat deh. Nah, di sini gue pakai kartunya Diablo, ada regen 5% ya sama max HP. Jadi memang untuk tipe build LK yang seperti ini, regen HP tidak akan bisa terlalu besar. Kenapa? Karena kita tidak main shield yang 80. Yang ini, gue kasih lihat. Oh, ada di sini. Ini menurut gue shield yang sangat bagus. Tapi kalau misalkan kita mau build LK yang main reflect, kita nggak bisa pakai ini. Jadi mau tidak mau adalah setnya seperti ini pada umumnya ya. Tapi mungkin ada sebagian yang mungkin dia mau main reflect aja, dia nggak mau pakai poison, jadi dia buang ganti Murphy, bisa aja. Tapi kalau buat gua, set seperti ini udah yang menurut gua saat ini paling oke lah. Nggak tahu ya nanti kalau set 90, karena gua belum nyampe nih, level jauh banget, 79. Oke, ini udah tadi ya. Nah sekarang kita ke clock. Clocknya juga masih plus 6. Ini juga enchantnya masih biasa 886. Cardnya juga masih yang HD ya, 12%. Lalu untuk sepatunya juga plus 6. Ini enchantnya 888. Ini baru dapat satu nih yang buat buka awakan 3. Masih perlu 5 lagi. Perjalanannya masih panjang. Cardnya pun ini masih matir, yang max HP 12%, jadi belum yang 20%. Ini gue rencana kedepannya gue akan mulai cicil, nanti setelah mungkin awakan 5 ya, awakan 5 dan enchant 3. Gue akan cicil Moonlight. Kenapa Moonlight? Karena kalau LK di KVM dikasih Moonlight, gue udah pernah coba car temen gue. Itu mukul priest, nempelin priest nggak akan lepas priestnya. Mau sampai gimana pun nggak akan lepas. Memang secara damage dia nggak terlalu ada damage dibanding LKS PD untuk pukulin priest. Tapi dia punya skill Boiling Bash dan segala macam slow. Itu sangat membantu untuk DPS untuk healer priestnya. Contohnya kayak gua nih assassin ngejar priest di KVM nggak akan pernah dapet, nggak akan pernah bisa di kill kecuali priestnya itu memang lembek ya. Kalau priest udah darah 800.000 aja, itu kita lari-larian sampai gila pun nggak akan dapet, nggak akan bisa di kill, percayalah, karena gue sudah mengalami itu berkali-kali. Nah dengan adanya dia bisa slow, bisa narik, wah itu enak sekali killnya, cepat sekali jadinya.
Kalau nggak dibantu dia, wah sudahlah, lupakan. Mendingan hit yang ada aja. Nah, oke, lanjut kita ke ACC. ACC pada umumnya adalah pakai yang biru. Kenapa pakai yang biru? Karena kita ambil di sini fitnya, upgradingnya pun fit, refinementnya juga persen fit. Nah, di sini gue udah pakai OB. Jadi ini LK 100% anti stun. Mungkin ada beberapa LK yang mainnya anti freeze ya. Gue tidak bisa berkomentar soal itu. Mungkin itu gaya mainnya mereka. Tapi kalau buat gue lebih suka pakai OB. Jadi gue 100% stun resist. Kenapa? Karena hampir setiap job itu punya skill stun. Assassin punya stun, Snip punya stun. Apalagi LK base-nya bisa persen stun. Wizard juga bisa stun. WS bisa dari Hammerfall. Ya mungkin persen chance juga. Semua job itu punya skill stun. Jadi lebih baik gue pakai OB. Yang bisa ngeresein gue itu cuman HW. Jadi lebih baik gue cuma diresein satu job aja dibanding gue bisa diresein sama semua job. Karena agak repot ya kalau kita ketemu Steve, kita di stun dari jauh. Mungkin Steamnya juga gak memukul kita sih sebenarnya. Cuman ya menurut gue agak-agak repot aja. Lu mau jalan dikit di stun. Apalagi kena areanya yang HW tuh yang di tanah gravity ya, gravitational field atau apalah. Itu kan kena stun per berapa detik sekali. Memang sih gak lama, cuman kan itu menghambat kita banget. Jadi kalau gue build-nya seperti ini. Ini tidak harus diikuti dan tidak mutlak. Dan ini adalah gaya bermain gue. Kalau ada teman-teman yang tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau ikut build seperti ini, silahkan. Oke, ini gue baru selesai upgrade ya kemarin itu fitnya 35. Lalu ini juga sama, enchant juga masih 877, cardnya juga OB. Ini adalah salah satu talisman yang sangat mempengaruhi bagaimana LK-LK tanker itu bertahan hidup. Kenapa? Karena ini adalah haste dari LK. Kalian tahu lah kalau LK intenya aja kecil tuh. Ini gue ada naikin inte sedikit biar nggak boros-boros banget SP-nya. Hastenya jangan ditanya, luar biasa kecil. Ini karena pakai ini aja. Jadi ini membantu kita untuk pakai skill yang namanya auto counter. Kenapa auto counter? Jadi auto counter itu akan nyerap damage. Ketika kita dipukul, kita tidak akan kena damage, tapi refleks jalan terus. Ini makanya harus level gede. Cuman upgrade-nya ya lumayan mahal. Tapi ya kalau dicicil bisa sih. Ini sangat-sangat bisa dikejar ya untuk awakan 5. Kayak price gua aja kemarin itu awakan 5. Itu sangat-sangat bisa dikejar kok dicicil tiap hari. Tapi memang progresnya tidak secepat kita top up, pastilah ya. Kalau top up mah bentaran juga jadi. Nah, oke, ini cardnya juga ada OB. Jadi gua ada 100%. Nah, di sini gua pakainya Defiling Head karena gua belum ada yang topi itu. Jadi di sini juga gue pakainya Poison Rash. Kenapa Poison Rash? Kalau kita ketemu macam-macam assassin atau LK yang setipe sama kita, ini kalau kita nggak ada damage kita darah kita akan bocor. Percayalah, damage darah kita akan sangat bocor dan itu sangat-sangat jadi beban buat tim. Jadi gue sangat menyarankan ini pakai senggangganya 1 lah atau 2. Kalau nggak pakai sama sekali, percayalah pasti bocor. Kena assassin gue contohnya 30% dari max HP. Jadi kena itu 900.000 selama 4 detik. Itu sangat-sangat sakit ya. Jadi itu salah satu kartu yang wajib menurut gue.
Nah ini gue masih pakai Marduk, gue belum ganti untuk card poisonnya karena kemarin kristal gue habis, jadi gue nggak bisa beli. Nanti gue akan ganti ini jadi poison, dan ini pun gue juga akan ganti dengan poison. Jadi gue akan pakai poison rest 90%, karena itu salah satu kartu yang wajib menurut gue untuk LK. Oke. Nah, dengan build seperti ini kita bisa dapat fit itu sekitar 1100 ya. Dengan darah 2,7 juta. Ini gede loh. Ini susah loh. Nanti di video berikutnya gue akan kasih lihat ya. Kalau PvP 1 lawan assassin. Assassinnya tuh jauh sih. Jauh banget bedanya. Gue kayak sia-sia gitu jadi mid spender. Karena ini jauh banget. Susah banget untuk killnya si LK tanker ini. Menurut gue ini job yang sangat OP sih, sangat-sangat OP. Oke, sekarang kita lihat detailnya. Nah ini devnya 5300, jadi gue 100% reduce damage ya. 100%, ini gede banget sih. Ya mungkin ada yang lebih gede lagi lah, yang sampai mungkin defense 20.000, 30.000 yang udah sultan-sultan. Tapi kalau F2P dengan defense segini gue rasa udah lumayan ya, alot banget. Ini PPN-nya kecil karena kan nggak main terlalu banyak ya. Nah ini hastenya cuma 15 second, channelingnya 3,8. Nah di sini ada sekitar 20 detikan lah. Ini HP regen yang normalnya ya, belum sama efek tadi Diablo. Nah di sini gue udah stun rest 100%. Terus ini ada final physical defense lagi, berarti total final physical defense gue itu adalah 133%, ditambah tadi 100 yang di atas ini ya. Nah memang lemahnya LK seperti ini ya, dia sangat lemah dengan magic. Jadi ketika ketemu HW-HW yang lumayan sakit, nah damage-nya masuknya lumayan nih, lumayan berasa. Oke, ini poison rest baru 1 karena masih belum itu. Nah di sini kenapa kok bisa 19%, padahal kan setnya di sini cuma 15%. Nah ini 4%-nya didapat dari shadow ya, shadow equipment. Nanti kita akan buka juga. Nah ini 2% dari tadi Diablo. Oke, di bawahnya, nah ini nggak ada yang spesial sih. Oke, cukup untuk equipnya. Sekarang kita ke skillnya. Oke, kita lihat dari atas. Nah, skill yang biasanya diambil oleh LK tanker itu adalah base. Mentok, fatal blow-nya juga mentok, soalnya bisa ada chance stun. Ini yang gue bilang, persen chance stun. Lalu ini juga skill wajib, ini harus mentok ya. Ini belum gue reset sama ini, karena gue tadinya mau reset, cuman gue pikir-pikir ada biarin aja dulu deh. Ini nggak perlu dinaikin, ini buat iseng-iseng doang. Lalu provoke juga nggak ngaruh untuk lawan player ya, karena ini cuma ngaruh lawan ini doang, monster. Jadi nggak perlu terlalu tinggi, cuman 5 aja buat buka endure. Nah ini adalah skill yang wajib supaya lu kalau dipukul atau ditarik-tarik itu nggak ketarik, terutama lawan HW. Ketika ketemu firewall dan lu endure, nah lu bisa terabas nih firewallnya si HW tersebut tanpa lu mental-mental. Ini job yang sangat menyebalkan menurut gua ya, karena susah banget, terutama priest dan HW yang biasanya merasakan dikejar-kejar LK itu capek. Oke, nah ini juga ada Magnum Break. Magnum Break ini cuman sekedar skill aja ya menurut gua, buat ya kalau mau nambah-nambah damage ya boleh, nggak dipakai pun nggak masalah. Oke, nah ini Steel Heart. Steel Heart ini
decrease 40% ya damage receive-nya. Jadi semua damage yang lo terima itu di decrease 40% dan additional 1% setiap 50 feet. Tadi feet gua 1150 anggap ya. Berarti gua tambah lagi sekitar 23%. 63% di reduce. Ini luar biasa nih. Makanya LK Tanker nih menurut gua salah satu job yang apa ya? Sangat-sangat tidak tidak balance lah. Oke. Nah, ini adalah skill kebanggaan dari LK Tanker. Jadi dia akan absorb damage 15% of max HP. Jadi 15% dari 2,7 juta tadi selama 5 detik. Dan ketika ini shieldnya pecah, dia akan meledak menjadi damage 8% dari max HP. Max HP siapa? Max HP-nya kita. 2,7% 2,7 juta tadi kepada semua enemy unit. Ini sakit banget. Nah, kenapa gue bilang tadi haste itu harus banyak? Karena di sini ini gue masih kurang ya. Jadi gue masih ada sekitar 10,1 detik untuk CD-nya. Kalau udah yang bagus, ini 30-30, jadi lu cuma kena fix 5 second. Jadi begitu ini habis, tanpa dia pecah, kan dia otomatis pasti pecah nih selama 5 detik. Kalau misalkan nggak pecah pun, 5 detik lu bisa cash lagi. Ini skill yang sangat-sangat gua acungi jempol sih. Ini mantep banget. Oke, lanjut. Di sini ada bowling base. Nah, ini juga skill yang sangat dibenci oleh para priest dan para HW. Jadi ketika lu cast ini, mereka akan tarik-tarik. Mereka akan cancel castingnya. Ini skill yang sangat berguna ya. Mau lu lagi ngejar, mau lu lagi ngehit, ini harus dinaikin. Wajib. Lalu ke cavalry combat. Nah, ini sebenarnya cuman biar lu bisa mukul musuh aja pas naik peko-peko. Cuman kan ini harus naikin ini supaya naikin cavalry training dan dapatlah brandy spear. Jadi ini harus naik 3, minimal 3 baru kebuka ini. Nah, dari sini ini juga cuman buka doang ya, biar 5. Nah, brandy spear. Brandy spear ini damage-nya sih menurut gua nggak terlalu gimana karena gue bukan LK Spear. Kalau LK Spear pastinya sakit. Tapi yang mau diincar adalah ini. Movement speed 32% selama 4 second. Jadi ketika lu kena damage ini, move lu akan kurang 32%. Jadi ini sangat-sangat membantu ya. Kenapa gue bilang makanya ketika dia ngejar priest dibarengin dengan DPS, priestnya kemungkinan besar pasti mati. Kemungkinan besar karena ada skill seperti ini nih yang bisa slow lah, ini narik lah, terus ini bisa meledak lah. Nah, seperti itu. Lalu lanjut. Nah, di sini juga ada charge attack. Jadi ketika lu larian sama LK dan dirasa kayaknya nggak kena-kena, dia bisa charge attack. Dia bisa maju duluan di depan kita. Dan ketika udah di depan, dia bisa pakai bowling base untuk narik kita. Udah kena bowling base, kenalah skill-skill lain. Dan sudah, itu tidak akan bisa kabur. Gitu. Oke, kita lanjut. Skill yang bawah. Nah, di sini Lord's Aura. Jadi ini harus mentok supaya increase attack ya dari party. Ini efeknya lumayan buat bantu-bantu tim. Lalu ini ada join beat. Ini juga sebenarnya damage-nya tidak terlalu besar karena gue bukan tipe attacker. Nah, di sini ada chance 35% untuk mereka dapat random debuff selama 5 detik. Jadi ada kemungkinan musuh itu bisa kena blind cast, stun, bleeding, silent, dan lain-lain sebagainya ketika kena skill ini.
Dan ini semakin dinaikin levelnya, trigger rate-nya semakin tinggi ya. Jadi ini memang gue masih belum mentok, karena gue masih harus bagi-bagi skillnya ke yang lain. Oke. Nah, ini adalah skill yang sangat-sangat menyebalkan dari pas semua LK. Karena ketika lu sekarat dan lu pencet berserk, darah lu akan naik 100%. Jadi 100% di sini bukan totalnya ya. Contoh kayak gue tadi 2,7. Bukannya jadi 5,4, bukan. Jadi dia perhitungan itu cuman benar-benar basic HP, bukan dari upgrade, bukan dari refine. Makanya ketika gue berserk nih, gue kasih lihat. Harusnya kan kalau gue berserk ya, kalau dia bilang 100% 5,4. Tapi ketika gue berserk cuma 3,9. Jadi yang dia bilang maksimal 100% HP itu tidak dihitung dari efek ini, tidak dihitung dari efek upgrade. Ini. Jadi dia benar-benar cuma hitung berdasarkan HP basic. Nah, bisa kita lihat ya. Tapi kalau kita berserk itu defense-nya turun, HP-nya nambah, attack-nya nambah, SP-nya pun turun. MDEF. Nah, jadi ini biasanya skill yang udah menjelang mau mati, pakai ini terus bisa lari-lari dulu, ulur-ulur waktu, nanti baru beta lagi. Lanjut, kita ke sini. Nah, ini skillnya LK Tanker. Jadi semakin besar fitnya, attack kita akan semakin besar. Untuk ini dinaikin mentok, boleh lah. Kalau nggak mentok pun nggak masalah juga sih, karena kita LK Tanker nggak terlalu main attack aja. Karena ini gua setnya sekalian untuk grinding, jadi gua naikin mentok. Oke, nah terus ada Self Ignite. Ini adalah skill yang sangat sakit ketika HP kita semakin besar. Jadi kita akan hilang 1% dari max HP setiap detik. Nah, dia juga akan mendamage sekitar kita sebesar 1% dari max HP plus 600. Dan ini damage-nya netral, tapi secret ya. Secret ini mungkin maksudnya true damage, jadi mirip kayak damage-nya Falcon dari Snip. Falcon dari Snip Inte. Nah, ini sakit banget ketika ditempelin. Tapi memang ini bukan poison damage-nya. Kalau damage-nya poison, otomatis ketika kita nempelin priest, dia nggak akan bisa regen. Tapi ketika kita tempelin priest dengan skill ini, priest masih bisa regen. Jadi memang LK Tanker ini fungsinya lebih support sih. Support satu tim. Untuk DPS kah, mungkin bisa kejar priest, atau dia bantu jaga priest dari timnya, bisa juga. Nah, tapi ketika HP kita di bawah 10%, kita nggak akan bisa aktifin ini, dia akan mati sendiri. Dan ketika kita self ignite ini, HP dan SP nggak akan regen sama sekali. Gitu, oke. Nah, lalu kita lanjut di concentration. Nah, ini adalah efek lanjutan dari si Endure. Jadi di sini ketika kita pakai concentration, kita akan nandain si musuhnya. Dan ketika ditandain, musuhnya itu akan terima 8% more damage. 8% damage lebih sakit. Balik lagi, ini adalah skill support untuk tim. Oke, kurang lebih seperti itu untuk skillnya. Lalu kita lihat shadownya ya. Nah, ini shadownya. Shadownya ada bentok semuanya. Ini ada strength, dex, physical damage bonus, penetration, physical attack. Nah, di sini tadi kenapa kok refleksnya itu ada 19%?
karena di sini ada dapat tambahan 4%. Jadi LK tanker itu semuanya kalau main set refleksnya adalah 19%. Jadi sebaiknya kalau para DPS tidak sembarangan hit untuk LK tanker, mendingan hit yang lain. Tapi kalau showdown ya apa boleh buat, harus di hit juga. Oke, nah ini juga ada magic reflect. Magic reflexnya 8%, lebih besar ya. Jadi ketika dia di magic, wah ini luar biasa nih. Kalau DSE nya mungkin di level 6, level 7, ini gede banget. Tuh dia sekalian naik aja 1,6%. Gede banget. Oke, nah untuk skillnya di sini gue ambil yang bowling base. Kenapa bowling base? Karena menurut gue base-nya ini lebih ke arah attacker. Jadi gue nggak terlalu main attacker, jadi gue pakai yang ini aja. Decrease bowling base-nya 4,4 detik dan fix cooldown-nya 0,4 supaya bisa nge-cast terus bowling base. Jadi ditarik-tarik terus, jadi kan cancel dia. Oke. Nah, untuk yang di sini gue tidak pakai ini, tapi gue pakai auto counter. Auto counter ini jadi dia decrease juga sama dan increase shield effect by 2,2%. Berarti 2,2% dari max HP gue. Ini lumayan banget nambahnya ya, karena gede. Jadi cooldownnya juga kurangnya 4,4, itu nolong banget karena kan hashtag gue masih belum banyak. Untuk endure pun gue masih belum terlalu pakai, terlalu gimana, karena menurut gue lebih penting auto counter. Mungkin nanti ketika hashtag gue udah cukup, ini semua udah agak gede, gue mungkin akan pakai kesini. Karena kan ini physical damage refleksnya increase 7%. Dan ini physical damage reduction increase 7%. Ini lumayan banget sebenarnya efeknya. Tapi karena gue lebih suka auto counter, jadi gue pakai yang ini. Sekali lagi, ini adalah build gue, tidak wajib diikuti dan tidak ada paksaan harus seperti ini, bahwa LK tanker harus seperti ini, nggak juga. Oke, nah di sini ada berserk, cuman kan efeknya nggak, kurang bagus ya, karena bonus heal receive-nya 7%. Gue lebih pilih ini. Jadi ketika gue pencet ignite, darah gue naik 7%. Lumayan daripada yang ini kan cuman heal receive-nya doang. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah ini gue coba pencet ya ignite. Ya ini 2,7, ini gue pencet 2,8, naik sedikit, lumayan. Oke, nah sekarang kita ke pet. Jadi ketika gue beli ID ini, petnya cuma satu, cuma ada lunatic. Dan gue beli ini, memang mahal sih ini 500 ribuan. Kalau di server gue ya, di Gatot Kaca, gue nggak tahu kalau di server yang lain, mungkin harganya lebih mahal lagi. Kenapa gue beli ini? Karena ini sangat-sangat membantu. Dan kalau buat musuh ini sangat-sangat menyebalkan. Karena ini bisa makan player. Jadi lu ketika lagi ngejar atau lagi udah mau mati, tahu-tahu lu dimakan sama dia. Dan caranya LK-nya udah lari kemana-mana, lu susah setengah mati lagi. Ini salah satu pet yang the best sih menurut gua dengan skillnya ya. Dan ditambah lagi dia increase max HP, dan dia ada HP regen, dan juga ada reduce PVP. Ini ada M reduce, ini ada yang physicalnya juga di reduce. Tiernya belum gue naikin karena ini mahal. Ini cara masih banyak banget PR-nya. Jadi alokasinya gue arahkan dulu mungkin ke upgrade. Setelah upgrade-nya sama enchant beres, mungkin baru kesini sedikit-sedikit. Nah ini biasanya gue pakai pouring juga kadang-kadang. Ini untuk backup aja sih sebenarnya. Karena kan kalau di sini ada crit, di sini ada pen.
karena dia nggak main crit, jadi gue lebih suka pakai pouring sebenarnya, meskipun ini levelnya lebih tinggi nih, lebih enak. Tapi ini kan gue akan gedein juga, mungkin ya sampai bintang 2 bintang 3 lah, karena untuk evolve nya itu harus bintang 5. Ini terlalu gila sih, mahal banget. Kalau ini kan nggak bisa di evolve. Nah, kurang lebih seperti itu petnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya ini, kalau bisa untuk LK Tanker, ya ini sangat-sangat membantu, percayalah. Oke, lalu untuk awakeningnya, nah ini awakeningnya gue masih OTW yang kelima ya, ini harus 8, yang perjalanan masih panjang. Oke, nah, untuk enchantnya pun nih baru kebuka 1, masih kurang 5 lagi karena dia butuh 6. Ini PR-nya masih lumayan banyak, makanya gue bilang ya gue belum bisa sentuh-sentuh refine sih, karena refine ini menurut gue sangat-sangat beresiko. Jadi ini belakangan lah. Oke, ini card. Nah, untuk cardnya sendiri, ini efeknya belum terlalu gede banget, karena memang dari pas gue pegang pun depositnya nggak sebanyak ini ya, karena kemarin nih pas gue pegang langsung gue gacain yang 10 kartu-kartu putih, jadi biar deponya agak naik. Ini udah lumayan sedikit-sedikit lah. Oke, mungkin segitu dari gua untuk review LK Tanker. Jadi sekali lagi, ini bukanlah build yang wajib diikuti dan bukanlah patokan mutlak semua LK Tanker harus seperti ini. Tidak. Ini adalah build gua sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang setuju atau nggak suka, nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin untuk yang mau ikutin, silakan. Oke, segitu aja dari gua di video kali ini. Thank you yang udah nonton, bantu share dan subscribe ya. Bye-bye.